إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله اتقوا الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini selaku khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita semua untuk terus-menerus menjaga dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan semua larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung, yang berbahagia di dunia dan kelak pada hari kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu banyak di antara kita yang masih ingat salah satu falsafah hidup yang kerap diajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah dahulu, yang juga merupakan warisan turun-temurun nenek moyang kita dari zaman ke zaman, yaitu perumpamaan tentang sapu lidi. Sebuah perumpamaan yang sederhana namun penuh dengan makna. Sebatang lidi tidak akan ada artinya bagi tumpukan sampah yang menggulung. Sebatang lidi tidak akan membersihkan sampah di sekeliling kita. Bahkan bukan tidak mungkin sebatang lidi akan patah-patah bila dipaksa menjadi alat pembersih. Namun tidak demikian bila batangan-batangan lidi itu dikumpulkan menjadi satu, lalu diikat di pangkalnya. Tenaga yang kecil dari sebatang lidi akan menjadi kekuatan yang besar bila menyatu dalam satu kesatuan yang terikat kokoh dengan kebersamaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah filosofinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kehidupan manusia dapat berjalan baik sebagaimana sebuah sapu lidi jika manusia mempererat ikatannya. Disadari ataupun tidak, manusia membentuk kumpulan berdasarkan ikatan tertentu. Umat manusia merupakan kumpulan dari para muslimin yang terikat oleh kesamaan akidah. Persatuan antara umat Islam dan ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu prinsip yang amat mendasar dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk merealisasikannya dalam sabdanya, kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuh, wa la yakhzuluh, wa la yahkiruh. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh ia menzaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Persatuan akan menghasilkan begitu banyak manfaat. Persatuan akan membuahkan kekuatan. Persatuan akan menumbuhkan ketenangan batin. Persatuan akan memunculkan solidaritas.
persatuan akan membangun empati dan kepedulian sosial, dan masih banyak buah manis lain yang akan dihasilkan oleh persatuan. Karenanya, begitu banyak ibadah dalam agama kita yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Dari ibadah yang bersifat harian seperti solat 5 waktu, mingguan seperti solat Jumat, hingga yang bersifat tahunan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, serta pelaksanaan ibadah haji. Mengapa demikian? Mengapa berjamaah? Antara lain adalah dalam rangka merealisasikan persatuan dan meretas kebersamaan serta kasih sayang di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan yang sangat indah tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin bersama dan bersaudara. Di antaranya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Perumpamaan kaum muslimin dalam ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan, kasih sayang dan kepedulian sesama mereka bagaikan satu batang tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh bagian tubuh akan bersolidaritas dengan ikut begadang dan merasa sakit. Subhanallah, alangkah indahnya andaikan perumpamaan tersebut benar-benar dibumikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kaum muslimin. Niscaya kita tidak akan lagi mendengar jeritan si miskin yang dililit oleh bunga pinjaman para lintah darat, yang ternyata baik si fakir maupun si rentenir sama-sama beragama Islam di KTP-nya. Pinjam-meminjam yang sebenarnya dalam agama kita berdimensi ibadah serta kepedulian sosial disulap menjadi sarana untuk menghisap harta orang-orang tak berdaya tanpa adanya rasa belas kasihan sedikit pun. Andai kata wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas benar-benar dipraktikkan, niscaya kita tidak akan lagi mendengar keluhan para orang miskin yang seharusnya per bulannya ia menerima jatah raskin sebanyak 15 kg, ia harus rela menerimanya hanya 3 kg saja. Mengapa? Karena ternyata orang-orang kaya dan yang sebenarnya berkecukupan merasa iri dan menuntut untuk diberikan jatah pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah matikah hati kita dan perasaan mereka? Bukankah menyisihkan sebagian hartanya untuk diinfakkan kepada kaum papa malah menyerobot jatah mereka? Anak SD pun tahu arti raskin, beras untuk orang miskin, bukan beras untuk orang kaya. Jika nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi diewajantahkan dalam kehidupan kita hadirin, niscaya kita tidak akan lagi membaca berita tentang bayi-bayi yang kekurangan gizi atau anak-anak yang mati karena terserang penyakit busung lapar. Andai kata petuah Rasulullah dijalankan, andaikan hadirin rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dengan melihat fenomena begitu terkotak-kotaknya tubuh kaum muslimin, sebagian kalangan merasa pesimis untuk bisa mewujudkan persatuan tersebut. Mereka memilih menyerah terhadap realita. Padahal seharusnya seorang muslim senantiasa menjunjung tinggi optimisme dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Ia berusaha memadukan antara ikhtiar dan tawakal serta mengkombinasikan antara keduanya. Terkait dengan jalan apakah yang seharusnya ditempuh kaum muslimin guna mewujudkan mimpi indah persatuan tersebut, ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keterangan yang amat jelas kepada kita semua. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a,
wa an tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amarakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atil mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai 3 hal dan membenci 3 hal atas kalian. Dia ridha jika pertama kalian beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Yang kedua, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, menasihati pemerintah kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci yang pertama, perbincangan yang tidak ada gunanya. Yang kedua, banyak meminta dan bertanya. Serta yang ketiga, membuang-buang harta. Ayat dan hadis di atas menjelaskan pada kita asas apa yang seharusnya dijadikan sebagai landasan persatuan kaum muslimin, yakni tali Allah Subhanahu wa taala. Menilik keterangan yang disampaikan para ulama Islam, bisa disimpulkan bahwa tali Allah yang dimaksudkan adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat atau salafus saleh. Persatuan antar kaum muslimin tidak akan pernah tercapai selama mereka belum kembali kepada ajaran agamanya yang benar dalam akidah, dalam ibadah, akhlak dan seluruh sisi kehidupan mereka. Konsekuensinya, manakala ada ideologi, keyakinan atau perilaku kaum muslimin yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka penyimpangan tersebut harus diluruskan walaupun telah mengakar, mengurat dan membudaya ratusan tahun. Disinilah egoisme individu, golongan, kelompok, organisasi, partai, suku atau apapun juga harus dikesampingkan dan dikalahkan. Para ulama, asatiz, kiai, muballigh, dai dan tugas pelurusan ini memegang peranan yang amat besar dan signifikan. Mereka adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengemban amanah mulia tersebut. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah, maka andaikan mereka berusaha menjalankan tugas berat tersebut sebaik-baiknya dengan mengajak umat kembali kepada jalan lurus Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membebani akidah atau tata cara ibadah mereka yang belum benar dengan cara yang hikmah dan tutur kata yang santun, janganlah mereka dituduh sebagai biang perpecahan dan perselisihan. Sebab sejatinya mereka para pahlawan pembela persatuan. Adapun faktor yang membuat kaum muslimin berpecah belah adalah ulah sebagian orang yang telah dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan perkataan para ulama Ahlus Sunnah dengan sejelas-jelasnya bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah keliru, akan tetapi mereka masih ngotot dan bersikeras untuk menjalankan dan memudayakan kegiatan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas pada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam menjaga uhwah Islamiyah kita, agar umat Islam tidak lagi tercerai-berai dan tidak menjadi lemah sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati sayyidil mursalin wa hadana siratahul mustaqim wa ajarana بمنه وكرمه من العذاب الأليم وتاب علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم.